Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali pagi ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk kita memuji dan meninggikan Tuhan. Pagi ini saudara-saudara, saya akan memberikan satu tema, yaitu alasan mengapa kita tidak perlu untuk kita melakukan pembalasan. Materi ini saya dasari dari respon jemaat, khususnya di YouTube, saudara-saudara yang banyak memberikan masukan kepada saya. Ternyata materi saya tentang mekanisme alam semesta ini banyak direspon dengan sangat baik dan banyak yang ngalami ternyata. Ini baru yang ngasih tahu. Pasti ada juga yang tidak memberitahu, tetapi dia mengalami. Nah, saya akan bacakan beberapa tanggapan dari jemaat yang mengikuti streaming kita di YouTube, khususnya ibadah hari Sabat kemarin, yang saya beri tema mekanisme alam semesta, di mana kalau seseorang mengalami kehidupan yang tidak nyaman karena sering diganggu oleh orang lain, dan orang itu menyerahkan kepada Tuhan, maka pembelaan Bapak Yahweh itu sangat nyata. Saya akan bacakan pernyataan dari Bapak Yakob di Surabaya. Dia tulis ayat terlebih dahulu. Keluaran 23 ayat 22. Sebab jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaranya dan melakukan semua yang telah kukatakan, aku akan menjadi musuh dari musuh-musuhmu dan lawan dari lawan-lawanmu. Shalom Pak Lukas. Saya mendengarkan khotbah Bapak tadi pagi dan ini kesaksian saya. Saya mengimani ayat di atas dan benar sekali ketika saya diganggu teman saya, tetapi saya tidak membalas dan saya diam saja, akhirnya Bapak Yahweh membela saya. Teman saya tadi, saya tidak tahu ceritanya, tiba-tiba yang saya tahu di jalan, teman saya tadi dipukuli orang. Saya tidak membalasnya, tetapi Bapak Yahweh yang membalas melalui tangan orang lain. Ini kesaksian saya sesuai dengan khotbah Pak Lukas pagi hari tadi. Ini yang pertama. Jadi cerita ini mirip dengan apa yang juga saya alami. Seperti saudara ketahui bahwa di dalam memberikan pengajaran, saya ini tidak kompromi, enggak abu-abu, saudara. Yang ini atau yang ini, tidak di tengah-tengah. Nah, itu banyak orang enggak suka. Ya, saya jadi ingat pada waktu Pak Samuel Kohsem, ya, itu almarhum suami dari Ciingwa, itu pernah bercerita kepada saya, kalau ada temannya sepedaan atau jalan kaki itu ya, dia berkata, kalau aku ketemu pendetamu, tak tapui cangkeme, katanya. Dan ternyata enggak sampai 1 jam dia berbicara seperti itu. Saat ya dia naik sepeda ya, saat dia naik sepeda ternyata dia jatuh dan mulutnya kena aspal, saudara. Jadi dia mau mukul mulut saya, dipukul terlebih dahulu, kena aspal sampai giginya rontok. Kenapa yang kena justru mulut bukan kepala? Iya.
Ya itulah, itu wujud dari pembelaan Tuhan. Padahal saya nggak dengar, saudara. Ya, tapi saya tahu bahwa perjalanan hidup pelayanan saya itu banyak ditopang oleh kekuatan yang tidak nampak mata. Dan saya bersyukur, bahkan ada pernah 2 orang yang memberikan kesaksian saat ibadah di sini, ya ketika saya menyampaikan khotbah kan saya selalu kadang jalan ke sono, jalan ke sini. Itu ada yang memberitahu kalau di belakang saya ada sosok yang bercahaya yang selalu mengikuti kemanapun saya berjalan. Saya tidak tahu itu sosok siapa, tapi yang saya tahu bahwa itu adalah sosok yang tidak nampak mata yang selalu membela pelayanan saya. Sampai hari ini, apapun selalu saya andalkan kekuatan dari Bapa Yahweh. Sekarang yang kedua, pernyataan kedua dari Ibu Indah dari Jakarta. Shalom Pak Lukas, terima kasih khotbahnya. Kenapa bisa nyambung apa yang sedang saya renungkan dari semalam sampai bangun tidur sebelum dengar khotbah Bapak. Luar biasa Bapak Yahweh memakai Pak Lukas untuk menguatkan bagi orang-orang yang dizolimi. Hampir 90% hidup saya digerotin dari suami, orang tua, mertua, ipar, ii dari suami, saudara sepupu, saudara kandung, anak laki-laki saya, dan menantu, gereja, bahkan pegawai kantor dan pembantu saya, mereka semua saya bantu secara finansial. Tetapi apa balasan terhadap saya? Enggak seperti yang saya pikirkan. Karena saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti mereka, persis banget dengan judul materi khotbah Bapak hari ini. Yang lebih parah lagi, gereja atau persekutuan doa, enggak ada uang, ya ditendang, enggak dianggap seperti orang tidak kenal. Bahkan pendeta, kalau lihat orang pilih-pilih, kalau yang datang orang yang bawa mobil, sambutannya luar biasa. Ini memang kejadian ini sering terjadi, saudara-saudara. Ya, bahkan sangat banyak peristiwa ini. Beberapa waktu yang lalu saya membaptis mantan suhu, saudara. Saya tidak perlu sebut namanya, tetapi mantan suhu ini dia sempat kepahitan berat dengan seorang pendeta. Karena dia ditipu sampai ratusan juta. Pendeta ini selalu, ya boleh dibilang kalau saya katakan orientasinya itu ke materi. Ada bahkan pendeta yang minta uang perpuluhan. Ini saya katakan parah banget ya Bapak Ibu. Dan dia pasti, Pak Pendeta ini nggak ngerti hukum loa. Kalau ngerti, dia tidak akan pernah meminta kepada jemaat. Karena kita tahu bahwa kita memiliki mekanisme alam semesta. Hukum-hukumnya itu sudah jelas. Jadi mustahil kalau suhu ini bisa bertobat, saudara. Pada suatu hari dia cerita, dia melihat video saya dan cukup heran karena yang dia lihat berbeda dengan pendeta lain. Kenapa? Karena saya khotbahnya pakai pakaian begini, ya. Dan apa yang saya sampaikan cukup radikal. Bahkan saya anti dengan bilangan binatang, sehingga Bapak ini berpikir kok ini pendeta beda. Waktu itu ada
suara yang mengatakan, coba kamu telepon Pak Lukas. Tetapi pikiran Bapak ini selalu mengatakan, oh tidak, percuma, pendeta itu sama saja. Kalau diajak bicara, apalagi dengan orang yang tidak dikenal, dia pasti menghindar. Sibuklah, ini itulah. Jadi percuma. Tapi ada desakan yang mengatakan cepat ditelepon. Dan akhirnya Bapak Suhu ini nurut, saudara. Dia telepon saya. Dan saat itu saya angkat dan saya berbincang-bincang. Khususnya saya berbicara tentang dunia alam supranatural. Dan nyambung, saudara. Namanya Suhu itu kan ahlinya dunia alam roh. Ya Bapak Ibu. Ternyata nyambung gitu loh. Sampai akhirnya singkat cerita, Bapak Suhu ini dibaptis dalam nama Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Padahal kalau dipikir secara fisik, secara jiwani, mustahil dia mau berurusan kembali dengan yang namanya gereja. Karena yang terjadi pasti sama saja. Nah, ini tanggapan saya, lalu saya sambung lagi ya. Sahabat baik pun tega juga melakukannya. Sudah dibantu belanja berbulan-bulan gara-gara tidak sesuai yang diminta mendiamkan saya. Bahkan ada juga yang minta bulanan. Enggak jadi perjodohan dan lain-lain. Jadi sekarang ini yang peduli dengan saya itu hanya Bapak Yahweh, Pak Lukas, Bu Omni, dan Caroline. Hanya itu saja yang peduli dan ngertiin saya untuk saat ini. Jadi saat saya ini berada di titik yang paling rendah, puji syukur nomor HP orang-orang yang rese sudah pada hilang. Karena kemarin nggak sempat saya backup. Jadi sekarang ini saya beramalnya lewat rescue kucing. Anjing karena anabul tersebut pada datang sendiri. Ada yang minta makan, minta diobati karena sakit, ataupun yang keserempet. Inilah kesaksian saya yang sebelumnya saya sudah sampaikan unek-unek saya waktu itu. Bahkan Pak Lukas sempat mendoakan saya juga pada hari Kamis 2 minggu yang lalu. Terima kasih Pak Lukas, Bapak Yahweh senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan bagi Bapak dan keluarga. Bapak Yahweh memberkati pelayanan Bapak dan seluruh tim dari Kehilat Aleph Tau. Haleluya, terima kasih juga Ibu ikut mendukung kami dalam doa. Kemudian yang ketiga, yaitu dari Ibu Tiara. Selamat pagi Papi Lukas, selamat hari Sabat. Terima kasih untuk khotbah-khotbah pagi ini. Sangat memberkati, Bapak Yahweh memberkati pelayanan Papi Lukas dan Mami. Ini WA yang seperti ini banyak, saudara-saudara. Jadi saya contohkan 3 saja, membuktikan bahwa saat ini banyak sekali orang-orang yang hidup mentalnya itu tidak baik, saudara-saudara. Yaitu suka ngejahatin orang lain. Ini luar biasa ya, saya pikir keegoisan manusia itu super dahsyat. Oleh karena itu, saya berpikir, sebetulnya saya katakan begini, kalau saya renungkan, materi khotbah kemarin itu kan sebetulnya ringan ya, ringan sekali. Karena itu hanya menyangkut masalah etika moral. Tetapi ternyata respon yang begitu banyak membuktikan bahwa di akhir zaman ini,
keegoisan manusia itu semakin menjadi-jadi. Orang tidak lagi peduli dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, saya akan lanjutkan supaya lebih nyata di dalam materi kita pagi ini, yaitu kenapa kita tidak perlu membalas. Kenapa alasannya ketika seseorang yang melakukan kejahatan terhadap kita nggak perlu memberikan balasan. Yang pertama adalah kita harus bisa mempercayakan pembalasan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Bapa Yahweh tidak tinggal diam ketika kita dijahatin oleh orang. Tetapi tentu saja kita harus masuk dalam mekanismenya Tuhan, yaitu kita pasrah setulus-tulusnya dan menyerahkan semua perkara secara ikhlas kepada Bapa Yahweh. Kita bisa katakan, Tuhan, aku serahkan beban dan masalahku kepadamu. Ini ada orang namanya A, B, C, D yang melakukan kecurangan terhadap hidup saya. Sekarang saya serahkan orang ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara pasrahkan itu dengan hati yang tulus ikhlas. Maka yang terjadi, Bapa Yahweh akan bertindak. Dan itulah yang saya katakan mekanisme alam semesta itu bergerak dengan sempurna. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita punya anak kita dijaili orang saja, kita bisa ngamuk. Apalagi Bapak Yahweh. Selama kita mau sungguh-sungguh, Dia pasti akan belakan kita. Kecuali ya, ini sekali lagi kecuali apa yang terjadi itu sudah masuk ke ranah hukum. Misalnya, tanah saudara diserobot oleh orang, yaitu tentu saja kita tidak berkata, Tuhan aku pasrahkan tanah ini ke dalam tanganmu, ya wes aku diusir ya, aku tak pergi saja, ya bukan begitu. Karena itu hak saudara, saudara juga berhak untuk mempertahankan secara hukum. Amin. Saudara bisa paham itu? Ya, jadi kalau saya mengatakan semua dipasrahkan kepada Tuhan, berarti itu bukan yang menyangkut masalah ranah hukum. Yang menyangkut ranah hukum, saudara berhak untuk mempertahankannya. Seperti misalnya tanah saudara diserobot orang, saudara perlu mempertahankan dengan ranah hukum, karena itu menyangkut hal yang benar. Tetapi saudara tidak boleh melakukan perlawanan atas tangan saudara sendiri. Kalau saudara menggunakan pola tangan saudara, hasilnya akan sangat berbahaya. Bahkan bisa melakukan pembunuhan, dan saudara akan tersangkut jerat hukum sendiri, bukan saudara mendapatkan tanah yang saudara miliki, malah saudara bisa habis-habisan. Apa yang saya sampaikan ini saudara bisa paham bukan? Kemudian misalnya saja, dagangan saudara disabotase oleh orang. Bisa enggak kita masuk ke ranah hukum? Bisa, dan itu saudara tidak salah. Jadi saya menyampaikan ini supaya saudara bisa memilah-milah. Agar supaya saudara ini tidak menyalahkan saya, karena yang seharusnya masuk ranah hukum, saudara ikhlaskan begitu saja ya, kita enggak pakai hikmat namanya, saudara. Kemudian yang berikutnya lagi, yaitu misalnya saudara mengalami ancaman pembunuhan. Kita perlu masuk ranah hukum enggak? Perlu, saudara. Ya, jadi saudara harus bisa memilah-milah. Percayalah,
akan kekuatan cinta Tuhan kepada kita. Sekali lagi, hal ini yang tidak sedang tersangkut hukum. Misalnya saudara dicaci maki, saudara dihina, saudara dilecehkan, bagi saya enggak ngaruh, saudara. Cuman asal pelecehannya jangan pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual itu ranahnya ranah hukum. Ya. Tapi kalau sekedar kita dihina, kita dicaci maki, ya emang gua pikirin jawabannya itu, saudara. Ya, dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Percayalah, selama kita mengikhlaskan semuanya, Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi terbalik. Saya ambil contoh banyak sekali kasus-kasus. Seorang ibu yang memiliki banyak anak, tetapi ada satu anak yang selalu tidak mendapatkan kasih sayang. Selalu dihina, selalu dilecehkan, dibanding-bandingkan dengan yang lain. Tetapi pada akhirnya di usia tua, justru ibu ini dipelihara oleh anak yang dihinanya dari sejak muda. Saudara sering dengar bukan kasus ini? Sangat banyak, saudara. Orang tua yang menghina, enggak menganggap, tapi di usia tuanya saat dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Anak yang tadinya digadang-gadang, disanjung-sanjung, dipamer-pamerkan, tutup mata terhadap orang tuanya. Dan anak ini dia ikhlas terima, ya sudahlah, apapun yang terjadi, toh dia ibu saya. Dan akhirnya di usia tua, ibunya dipelihara oleh anak yang selama ini dihinanya. Itu artinya alam semesta mempermalukan si ibu ini. Makanya hati-hati kalau saudara sebagai orang tua, jangan pernah beda kasih dalam memberikan cinta kepada anak-anak saudara. Amin. Ya, ini penting sekali. Bisa minta tolong ini mic-nya dibesarin dikit supaya bisa lebih jelas. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu lihat bagaimana perjalanan hidup manusia kadangkala suka membeda-bedakan. Sama seperti yang tadi diceritakan oleh Ibu Indah. Seorang pendeta saja bisa membedakan jemaat. Oh, ini jemaat yang punya mobil. Wah, sambutannya luar biasa. Tapi kalau pendeta jemaat yang nggak punya apa-apa, yang jalan kaki, boro-boro menemui. Dia lihat di CCTV, oh ini orang yang nggak potensial. Pasti yang disuruh menemui jemaatnya atau pengerjanya. Itu ada si ibu, tolong ditemui. Kebanyakan begitu ya Bapak Ibu. Ya. Tapi saya bersyukur, saya bukan pamer, saya tidak punya mental seperti itu. Di mata saya orang kaya, orang miskin itu sama. Ya. Karena saya tahu bahwa saya melayani bukan melayani uang, tapi saya melayani jiwa-jiwa yang dipercayakan Bapa Yahweh kepada saya. Oleh karena itu, saya punya prinsip dan tekad, saya akan memberi yang terbaik untuk Bapa Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu alasan pertama. Kenapa kita tidak perlu melakukan pembalasan? Sekarang alasan yang kedua, jikalau kita melakukan pembalasan, berarti sama saja kita akan menyamakan level kita kepada orang yang jahili kita. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang jahili kita, dengan mulut kotornya, dengan nyinyirannya, dan ketika kita melakukan pembalasan, berarti sama saja menurunkan mental kita pada level orang tersebut. Oleh karena itu,
Kita harus punya senjata yang paling ampuh yang sering kali saya bagikan kepada banyak orang, yaitu dengan EGP. Emang gua pikirin, lu ngomong apapun gak ngaruh bagi hatiku. Amin, saudara? Nah ini yang harus kita ngertiin. Karena jangan sampai kita punya tekad, lu hina gua, emangnya gua nggak bisa membalas 7 kali lipat. Ya sama saja kita turun dong level kita. Ya. Lalu manfaatnya apa kalau begitu? Sebutlah orang itu sudah saya libas misalnya. Terus apa yang membuat kita puas? Mungkin kita berkata rasain lu, habis lu sama gua. Tapi sebetulnya itu hanyalah kesombongan kitalah yang muncul. Oleh karena itu yang terpenting adalah ketika orang menghina kita bersyukur, Tuhan saya bersyukur, bukan sayalah penghinanya. Lebih baik kita dihina artinya apa? Posisi kita ada di atas orang tersebut. Ini yang harus kita pahami, saudara. Jangan pernah menurunkan level kita kepada pola manusia yang lebih rendah mentalnya. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa kita tidak perlu melakukan pembalasan. Yang ketiga adalah menunjukkan saudara itu orang baik. Yang tanpa pamer, nanti waktu yang akan menunjukkan diri kita itu siapa. Saat ini, orang-orang yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu, wah dihina, dibodoh-bodohin saudara. Betul nggak? Apalagi baru awal-awal itu, ya. Awal-awal saya sudah mengatakan jangan terima. Wow, orang bilang negatif banget sama saya. Cuman saya hanya berpikir nanti akan tiba saatnya kau tahu, ya, apa yang sedang terjadi. Kau bisa ikut rapture, sudah puji Tuhan, haleluya, Bapa Yahweh memberkati. Ya. Karena saya mengatakan bahwa orang yang menerima tanda bilangan binatang itu, khususnya untuk berbicara masalah rapture, itu ada 2 macam. Yang pertama adalah orang yang menyesal, sak nyesel-nyeselnya, dan minta ampun, itu yang Tuhan respect. Tetapi ada orang yang sudah jelas-jelas ngerti, tapi dia nekat. Nah itu yang berbahaya. Saya bukan menghakimi, tapi firman sendiri yang berbicara. Makanya saya mengambil sikap, saya tidak peduli. Apapun tantangannya, saya akan hadapi. Karena saya tahu saya seorang gembala yang harus membimbing jemaat untuk punya keberanian menghadapi setiap tantangan. Dan seorang gembala harus menanamkan benih iman kepada jemaatnya. Tapi sayang sekali di akhir zaman ini bisa terbalik, saudara. Contoh yang paling gampang. Orang yang menerima tanda bilangan binatang itu kan katanya kebal, betul nggak saudara? Masa orang kebal kok takut sama yang nggak kebal? Kualik nggak kira-kira gaya berpikirnya? Terbalik, saudara. Ini aneh turnemen. Tapi dipercaya. Ini hebat loh, gaya berpikir zaman akhir ini luar biasa. Ya. Saya sering membahasakannya begini, saudara-saudara. Tikus itu tidak pernah tahu kenapa di depan rumahnya itu ada keju yang gratis. Paham ya? Yang bisa saya sampaikan. Kalau saudara sakit kepala, beli obat, padahal murah, itu bayar enggak? Bayar. Ini enggak bayar, dikasih gratis, ditambahi lagi, kasih bonus. Ya.
Ini yang harus kita pikirkan. Apalagi kita mendengar clue dari firman Tuhan sendiri yang mengatakan tidak akan bisa membeli dan menjual kalau tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Dari sejak zaman Bahola dulu sampai sekarang pernah ada kejadian itu? Tidak pernah. Baru sekarang. Dan itu membuat saya semakin mantap bahwa kitab suci kita itu ya dan amin. Ya, boleh tepuk tangan, haleluya. Membuat saya menjadi semakin yakin bahwa kitab suci kita itu tidak bohong. Waktu dipercepat, waktu dipersingkat. Ya. Luar biasa saudara. Kalau saudara mau mengakui 1 minggu itu cepatnya minta ampun. Sekarang kita sudah tahun 22 di bulan Agustus. Betul gak? Hari ini tanggal berapa nih? 31. Besok sudah tanggal 1, saudara. Bayangin. Ngeri sekali. Cepatnya luar biasa. Seperti kata firman Tuhan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup, bahkan orang-orang pilihan, bisa tidak selamat. Karena tekanannya itu begitu hebat. Tapi saya kasih tahu, lebih baik kita mengalami tekanan, nggak lama kok Yesua sebentar lagi datang. Ya, daripada kita ngalah. Ya, boleh tepuk tangan. Daripada kita ngalah, tapi saudara akan berhadapan dengan malaikat, pelototin malaikat, lu mau apa? Lebih baik kita berani berurusan dengan manusia daripada kita berurusan dengan malaikat. Amin. Bayangin aja ketika kita ada di depan kursi pengadilan Tuhan, lalu kitab kehidupan dibuka. Malaikatnya balik sana, balik sini. Maaf, namamu tidak tercantum di kitab ini. Mau bertobat? Selesai. Kesempatan sudah berakhir. Makanya saya kasih tahu, saya banyak di WA orang. Pak, saya dihina, digini. Saya bilang biarkan saja mereka tertawa dulu. Ya, Noah juga diketawain kok, digila-gilain saudara-saudara. Apakah Noah lalu ikut banyak orang? Tidak. Dipersulit, it's okay. Memang kita hidup dunia ini ya sulit kok. Tapi ingat, ada upah di balik kematian kita. Ada mahkota kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan. Jangan dilepas, saudara-saudara. Di akhir zaman ini sangat sulit sekali orang bisa mempertahankan tubuh menjadi tetap bersih. Itu sulit. Diancam, takut. Diolok, dicaci maki, takut. Ngapain kita takut? Saya ngajarin jemaat bahwa selama manusia yang bikin ancaman, paling-paling mati saja kok. Mati hari ini, mati besok, mati lusa ya padha wae. Iya toh? Selama manusia itu makan nasi, minum air, nggak perlu ditakuti. Kecuali kalau manusia itu makannya paku, beling, mur, baut, minumnya bensin, solar, oli, ya, mikir saudara. Amin. Seorang gembala harus bisa menanamkan keberanian iman di tengah-tengah dunia yang sedang bengkok, di tengah-tengah dunia yang sedang gelap. Tapi karena orang dasar nggak suka, ia akan tetap berbicara negatif. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kita abaikan, jawabannya satu, emang gue pikirin. Ya. Makanya hinaan, cacian, makian, nggak usah kita balas. Nggak boleh kita membalas, saudara.
tunjukkan bahwa saudara itu orang yang baik, nggak perlu membalas. Wong nanti dengan berjalannya waktu ya semua orang tahu. Cuma bedanya mereka sudah tidak punya kesempatan untuk bertobat. Ketika pintu anugerah ditutup, selesai sudah. Nggak bisa saudara berkata, Tuhan tolong beri saya kesempatan. No, kamu sudah punya kesempatan cukup banyak, tapi kau abaikan begitu saja. Dan saya katakan, banyak sekali orang yang WA dengan saya. Sekarang sulit sekali menemukan pendeta yang punya nyali untuk menyampaikan kebenaran. Saya bukan mau pamer, saudara. Ini tugas dari Tuhan. Saya bukan mau cari uang dalam pelayanan. Tapi saya mau cari kebenaran, dan kebenaran itu harus dibagikan kepada semua orang yang mau. Ya. Haleluya. Sekarang kita lihat alasan yang keempat. Kenapa kita tidak perlu melakukan pembalasan? Yang keempat adalah kita ini sosok yang cerdas dan kuat. Kita dilecehkan, tapi yang menilai itu orang lain. Enggak perlu kita butuh pembelaan, enggak perlu. Biarkan Bapak Yahweh sendiri yang membela. Saya menyadari kalau pedagang musuhnya pasti pedagang. Ya, pejabat musuhnya ya pejabat. Ya. Kemudian pendeta musuhnya juga pendeta. Jemaat musuhnya juga jemaat. Tapi saya katakan, jadilah engkau sebagai sosok orang yang kuat. Orang menganggap kita kalah, tapi sebenarnya kitalah pemenangnya. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Misle atau Amsal 16 ayat 32. Lebih baik orang yang lambat marah daripada orang yang kuat, dan yang menguasai rohnya daripada yang merebut kota. Jadi lambat marah itu ternyata disukai oleh Tuhan. Ya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Maka itu hai saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran Elohim. Orang kalau sudah marah, pasti akan masuk ke bagian negatif. Dan di situ unsur setan dan unsur pikiran liar akan bekerja bersama-sama menindas kehidupan baik kita. Sehingga yang muncul kita punya dendam, kita punya rasa pahit kepada orang lain. Ayo kita deteksi sekarang, saudara. Apakah hatimu masih punya dendam dengan orang lain? Punya kepahitan hati dengan orang lain? Coba kita renungkan baik-baik, kita hidup di zaman akhir. Jangan-jangan ketika Yesua datang, kita ketinggalan. Saya katakan, kalau sampai kita ketinggalan, ini dunia ini betul-betul kayak neraka loh, saudara. Karena apa? Karena kejahatan akan marak di mana-mana. Dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Karena Roh Kudus sudah kembali ke Shamayim. Kembali bersama dengan orang-orang yang dikasihinya dan mengasihinya. Menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Dunia ini betul-betul jahatnya luar biasa tanpa Tuhan. Ketika peraturan muncul nanti, siapapun yang tidak tunduk untuk masuk dalam sistem agama tunggal, maka saudara akan dianggap sebagai teroris dan saudara akan disiksa di
perayaan tiap-tiap Sabat. Karena agendanya sudah ada. Saudara nanti akan terbiasa melihat orang nenteng kepala di jalanan. Tapi orangnya nggak mati, saudara-saudara. Saudara akan melihat bagaimana orang dihajar habis-habisan, nggak mati juga. Saudara akan lihat bagaimana penderitaan manusia yang paling hebat. Itulah yang saya sebut pembalasan Tuhan kepada orang-orang yang melecehkan dan menghina kebenaran. Zaman Noah akan terjadi seperti zaman sekarang. Ada sebuah peristiwa yang cukup menarik kalau saudara membaca di dalam kitab Henok. Kitab Henok atau kitab Yasher ya, lupa saya. Di situ peristiwanya sama persis saudara, yaitu apa? Sebelum air bah itu muncul, banyak orang-orang pilihan yang mati duluan. Dimatikan Tuhan. Untuk apa? Supaya mereka tidak melihat betapa dahsyatnya penderitaan itu nanti. Dan sekarang sedang terjadi banyak orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Mereka berpegang teguh kepada kebenaran harus dimatikan. Saya berharap saudara paham dengan bahasa saya. Dan kita ini kelak orang-orang yang siap untuk rapture. Menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Tren saat ini di mana-mana sedang mengarah kepada tanda bilangan binatang itu. Dan saya mau wanti-wanti di grup-grup yang saya katakan, hati-hati. Kita masa kedatangan Tuhan sudah di depan mata, saudara-saudara. Artinya, sudah biarkan saja orang mau menghina kita sesat kek, menghina kita bodoh kek, menghina kita ini dan itu, emang gua pikirin, nggak perlu kita membalas. Amin, Bapak Ibu. Tunjukkan bahwa kita berada di atas mereka. Tunjukkan bahwa kita adalah sosok yang cerdas dan kuat. Sekarang, alasan yang kelima. Kenapa kita tidak perlu melakukan pembalasan terhadap orang yang ngejahatin kita? Yang kelima yaitu dengan tidak membalas akan membuat sikap hati kita menjadi semakin lembut. Semakin kita tahu betapa hebatnya kejahatan di dunia ini. Sadari bahwa manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi untuk apa kita melakukan pembalasan? Kita menyadari bahwa tiap manusia itu tidak sempurna. Kalau kita menghendaki kesempurnaan, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau terlalu perfeksionis, saudara akan berhadapan dengan kekecewaan. Karena apa? Karena manusia tidak bisa memberikan seperti apa yang diharapkan. Sama seperti saya. Saya punya perfeksionis sendiri. Kalau saya terapkan kepada saudara, saudara nggak akan mampu ikutin pola saya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus saling memaklumi. Ya memang kemampuannya seperti itu ya sudah. Jangan sampai kita paksakan harus. Ya kalau bisa lah, kalau tidak kitanya yang kecewa saudara-saudara. Kalau saya menuntut kesempurnaan, sekali lagi yang ada hanya kekecewaan, sedangkan kita juga bukanlah orang yang sempurna. Mau cari kesempurnaan, ya nanti di Samayim, ya negeri cahaya itu baru sempurna. Saya pernah berjumpa dengan seseorang, ketika saya tanya, kenapa
kok kamu tidak mau beribadah? Mereka katakan begini, kekeluargaannya sih boleh, tapi musiknya jelek. Ada juga yang katakan khotbahnya bagus, tapi jemaatnya orang dari kalangan bawah, aku nggak mau gaul sama mereka. Ada juga yang mengatakan musiknya bagus, tapi khotbahnya ngalor ngidul, nggak jelas. Malah pendetanya sempat saya tanya, nanobot ya tidak tahu, tanda bilangan ya tidak tahu, nama Tuhan ya tidak tahu, hari raya ya tidak tahu, padahal pendetanya bertitel. Gimana coba saudara-saudara? Saudara ingin sempurna? Saya katakan, ya belajar bikin gereja sendiri kalau bisa. Ada orang yang mengatakan, aku juga bisa kok bikin, ya coba bikin. Kalau itu bukan pilihan dan panggilan Tuhan, engkau mendirikan kehilat atau gereja hanya di atas dasar emosi, bukan berdasarkan kebenaran firman. Dan yang terjadi, gagal atau berhasil? Pasti gagal. Jadi, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh menyadari bahwa kita masih ada dalam kekurangan. Kita perlu sekali. Ya, kalau kita mau ngurusin orang di media sosial, wah bisa ketatalan kita saudara. Bayangin aja, anak SD bisa punya ilmu setinggi profesor. Pernah nggak saudara lihat? Anaknya SD, tapi penerangannya begitu panjang lebar. Kenapa? Karena copy paste. Iya toh? Nah, kalau saudara yang gampang panas hati, kurang ajar bocah cilik kok wani ngene. Ya padahal dia copy paste, mereka ketawa-tawa. Saudaranya yang ketatalan, betul nggak? Jadi jangan mau digoblokin saudara. Saudara pikir apa yang saya khotbahkan ini selalu bisa diterima? Oh tidak. Banyak yang menghina, melecehkan. Apakah saya berubah? Lalu saya jadi ngelokro, aku tak ora usah khotbah ngene. Saya malah makin gila loh saudara. Ini sifat karakter saya. Kalau saya mengajarkan kebenaran dikritik, makin gila saya. Bukan menjadi takut atau menjadi sedih. Lalu ya sudahlah, ayo kita nggak usah khotbah lah, kita doa saja. Seperti itu. Oh tidak. Jadi kita jangan sampai terpancing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi kita sudah berada di penghujung dunia. Hati-hati kita. Sekarang yang keenam. Kenapa kita tidak perlu membalas? Alasannya apa? Yang keenam. Karena kita bisa belajar seperti Yesua. Sekaligus menikmati rasanya penderitaan Yesua. Sekali-kali kita perlu ya merasakan bagaimana Yesua saat dia dicambuk, dihina, diolok, dipermalukan. Tapi apakah Yesua ngamuk di atas kayu salib? Tidak. Yesua nggak pernah ngamuk, saudara. Bahkan dia berdoa di tengah-tengah penderitaannya yang maha hebat. Dia katakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Kalau guru kita dihina, kita pun juga siap untuk terima hinaan. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa sih kita harus panas hati? Kita ngamuk-ngamuk, lalu kita balik caci maki. Lalu kapan kita bisa menjadi seperti Yesua? Bukankah kita sering kali nyanyi, seperti Yesua, seperti Yesua. Apanya yang seperti Yesua? Hebatnya, pinternya,
Tapi bisakah saudara seperti Yesus saat saudara dihina dan saudara diam? Itu baru seperti Yesus. Ada banyak hal. Saya sedang berbincang-bincang dengan seseorang dari kelompok Alahisme, saudara. Boleh dong saya ngomong begitu, ya, karena memang ajarannya kan begitu. Ya. Mereka mengatakan saya harus bertobat kembali ke nama Arab Yunani. Saya bilang sampai dunia kiamat kau doamu nggak akan dengar. Ya. Dan saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan pernah mundur. Saya maju terus. Semakin saya mendalami. Saya katakan, kamu tahu nggak dalam dunia kekristenan itu banyak sekali kekeliruan. Kenapa banyak orang-orang yang pada pindah agama? Karena waktu dipertanyakan tentang imannya KO semua. Karena gaya berpikirnya itu bukan gaya berpikir pola Ibrani. Saya pernah bertanya kepada seseorang, kapan Yesus lahir? Mati. Dia bilang hari Jumat. Terus bangkitnya hari Minggu. Detong sudah 3 hari 3 malam atau belum? Oh iya ya belum. Lah belum kok kamu percayai. Harusnya kamu tahu dong. Nah, tapi kitab suci mengatakan begini, siapa yang mengatakan begitu? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya katakan selama kita belajar kitab suci Ibrani, tapi otak kita di otak goyim, nggak nyambung. Orang bicara, saya katakan perempuan yang sakit pendarahan, itu pegang ujung jubah Yesua. Apa sih yang ada di pikiran orang pada waktu itu? Yang dipikir adalah jubah yang kayak daster. Tahu kan jubah kayak daster? Ya, lalu bawahnya ada kelawer-kelawernya. Itu yang dipegang. Salah. Yang disebut jubah di situ tuh ini. Jubah doa. Ini namanya talit dan ini ada sit-sitnya. Dan sit-sit inilah yang dipegang oleh perempuan yang sakit pendarahan. Sehingga dia sembuh. Dan pelintiran-pelintirannya ini, kalau dihitung dengan angka gematria, akan tertulis Yahweh Ehad. Jadi yang dipegang oleh perempuan itu adalah nama Yahweh. Orang selalu mengatakan, Pak Lukas kalau begitu pakai bahasa Ibrani saja. Loh, saya bilang saya bukan bicara bahasa, saya bicara nama. Nama itu bukan bahasa. Orang nggak ngerti juga, saudara, aneh ya. Lucu betul. Jadi ini yang saya katakan, kita tidak perlu melakukan pembalasan. Kita memberikan penerangan, silakan kasih penerangan. Tapi ketika orang itu menolak, ya nggak apa-apa. Kan resiko ditanggung sendiri. Nggak usah kita paksakan orang. Selama kita bisa menerangkan, terangkan. Tapi kalau dia menolak, ya sudah. Firman Tuhan katakan apa? Kebaskan debu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang yang ketujuh. Alasan kenapa kita tidak perlu melakukan pembalasan terhadap orang yang melakukan penyerangan kita. Yaitu, izinkan kita melihat pembalasan Tuhan di depan mata kita. Ada banyak sekali yang Tuhan tunjukkan. Pelayanan yang dihambat oleh manusia, saya tetap punya pemikiran. Selama tangan Bapak Yahweh yang membuka, tidak ada kekuatan manusia sebesar apapun yang bisa menutupnya. Haleluya. Begitu juga dengan saudara. Selama Bapak Yahweh memberkati hidupmu, tidak akan pernah ada kekuatan tangan manusia yang bisa menutup berkat saudara. Intinya adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu baik.
Pembelaan Tuhan itu terjadi. Mekanisme alam semesta itu bekerja dengan sempurna. Saya mempercayai hukumnya. Dan saya mempercayai kasihnya yang sempurna itu. Sekarang yang ke-8. Hati-hati juga dengan serangan setan yang dilancarkan orang dengan mengkritisi hidupmu. Jangan kita mudah terpancing dengan kata-kata orang. Saya pernah mendengar sebuah cerita yang menarik, saudara-saudara. Ada seseorang yang hidup dengan sukacita. Dia bekerja dengan baik. Tapi pada suatu hari ada temannya yang bertanya, berapa gajimu kerja dalam 1 bulan? Dia katakan, gaji saya sebulan 1,5 juta. Teman itu berkata, apa cukup buat memenuhi kebutuhanmu? Pelit amat perusahaan itu, perusahaannya aja gede, mosok gaji orang kok kecil seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Orang ini terpengaruh. Sehingga dia mulai merenung, iya ya, perusahaannya besar, saya kerja sudah bertahun-tahun, kok gajinya cuma 1,5 juta. Lalu dia minta usulan sama perusahaan, dan usulannya itu tidak diterima, orangnya malah dipecat. Akhirnya orang itu tidak mendapat pemasukan. Sementara pengkritiknya tetap nganggur. Akhirnya apa? Sama-sama nganggur, saudara. Di mana letak kesalahannya? Yaitu karena orang tersebut mau diprovokasi. Hati-hati, saudara. Orang yang tadinya punya penghasilan hidupnya nyaman, tetapi akhirnya timbul masalah karena ada lason hara, lidah beracun. Pada suatu hari ada seorang yang arisan di rumah. Saat arisan ada salah seorang yang berkata, rumahmu ini apa enggak terlalu sempit ya? Kamu anaknya banyak loh. Kok sampai rumahmu sempit kayak begini? Cobalah cari rumah yang lebih gede, jangan mau kamu tinggal seperti ini. Lalu dia mulai komplain kepada suaminya. Mas, masa kita kerja dari dulu rumahnya kayak begini terus? Sekali-kali dong rumah kita punya yang gede. Sang suami berkata, maaf ya dek, kita belum punya uang untuk bisa meraih yang besar. Tiap hari didesak terus. Akhirnya suaminya kalap mata dan dia melakukan perampokan. Dan sialnya tertangkap, saudara. Akhirnya orang yang tadinya hidup dalam rumah kecil tetapi nyaman, menjadi sangat tidak nyaman karena mendengar provokator orang. Orang lalu tidak bisa lagi mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu hati-hati dengan ucapan orang. Kalau misalnya saudara ditantang seperti itu, kau coba dong kamu punya rumah yang gede. Jangan malah merajuk kepada suamimu. Katakan saja baik, saya akan praktekkan hukum Loa. Pasti saya punya rumah gede. Begitu baru benar, saudara. Bukannya malah merajuk, suaminya ditekan-tekan, akhirnya yang terjadi keluarga pisah karena suaminya harus masuk penjara. Rumah gedenya enggak didapat, keluarga enggak nyaman, pengkritiknya juga enggak bisa ngapa-ngapain. Orang mengkritik boleh-boleh saja, kasih solusi dong, itu baru kritik yang benar. Ya. Karena ada kritik yang membangun, ada kritik yang menghancurkan.
Dan jangan saudara ambil sikap yang salah. Ada juga seorang lelaki yang hadir menengok adiknya yang baru punya anak. Lalu si adik ini ditanya, kamu dapat hadiah apa dari suamimu? Kamu punya anak? Enggak dapat hadiah apa-apa. Kok kamu nerimo banget sih? Bodoh banget saya ini loh. Saya kalau lihat istri saya selalu saya kasih hadiah ini, hadiah itu. Saya memberi banyak hadiah untuk istriku tanpa alasan apapun. Akhirnya si adik ini mulai berpikir, iya ya, kenapa ya kok suami saya tidak memberikan hadiah apapun. Akhirnya dia juga menuntut suami. Akibatnya apa? Terjadilah perceraian. Siapa yang salah kalau begitu? Nah, karena orang menerima kata-kata lason hara. Itu bahaya, saudara-saudara. Kalau kita tidak mampu memilah-milihnya, kita terprovokasi. Maka saya bilang, jangan kita tanggapi. Ada seorang kakek yang ditanya oleh seseorang, seberapa sering anak-anakmu mengunjungimu? Ya, sebulan sekali sih. Terus orang-orang ini mengatakan, kok jahat amat ya anakmu? Kau sudah berusia senja begitu, kau ditinggal sendirian, anak-anaknya hanya jenguk kau sebulan sekali, jahat banget anak-anakmu. Si kakek ini terima lason hara itu. Yang tadinya dia dikunjungi sebulan sekali penuh sukacita, sekarang saat dikunjungi tidak ada lagi sukacita. Dan saat itu akhirnya si kakek mulai murung dan muncul banyak penyakit-penyakit yang menguasai hidupnya. Sehingga yang terjadi, si kakek ini akhirnya meninggal dengan kepahitan hati. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, ayo kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh belajar cerdas. Tidak perlu kita ini ngurusin orang-orang yang memprovokasi hidup kita. Kita doakan saja mereka. Orang-orang yang seperti itu sebetulnya hanya memanas-manasi. Bisa enggak orang memprovokasi dengan berkata begini, kamu ibadahnya di mana? Di Aleftau. Tempatnya siapa? Pak Lukas. Kamu tahu enggak Pak Lukas itu sekolahnya di mana? Enggak sekolah itu, bodoh banget itu orang. Berani ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon. Ya. Kamu ke gereja itu saja, pendetanya itu S3, S4, sampai S-teler katanya. Lalu saudara berpikir, iya ya, selama ini saya dibohongin orang yang gak sekolah kalau begitu. Ya puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kalau jemaat di sini tidak seperti itu ya. Gitu. Tapi kan banyak orang yang di luar bisa begitu, saudara. Bayangin aja orang yang sudah menerima baptisan pembaharuan loh. Digosokin, disobek aktenya coba. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Lukas Sutresno itu pemuja Lucifer. Lah kalau saya memuja Lucifer itu kapan saya memuja? Tempatnya di mana, hidup saya kan terbuka kayak akuarium, saudara. Betul nggak? Di mana pemujaan di sini? Ya, dicari-cari, ya. Terus ada lagi yang bilang karena latar belakangnya hitam itu tanda Bapak Lukas pemuja setan. Lah terus harusnya latar belakangnya apa? Putih.
Ya nggak usah dikasih ini, saudara. Jadi orang itu kadang tingkat pemahamannya itu kurang, saudara. Gampang diprovokasi ya. Saya maklum karena dia kan nggak tahu hidup saya. Tapi kalau jemaat di sini, ya tahu, pinter-pinter lagi, saudara. Hikmatnya luar biasa. Ya. Dan saya nggak pusing orang mau ngomong saya ini itu, jawabnya satu. Emang gue pikirin, ya. Suka ya syukur, tidak ya tidak apa-apa. Bagi saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, ya saya senang. Upah saya nanti besar di Samayim. Toh saya dihina, dicaci maki, digoblok-gobloki, subscribernya naik terus, saudara. Haleluya. Saya lihat subscriber saya naik terus loh, cepet loh saudara. Bayangin, khotbah yang eksklusif, pakaiannya seperti ini, subscribernya bisa tambah. Itu tidak gampang. Banyak orang yang bikin channel-channel di YouTube, tahu-tahu banyak. Kenapa? Karena dia pakainya umum, saudara. Di mana semua orang bisa mengakses. Lah kalau ini, baru lihat, pakaian saya saja sudah alergi, saudara. Ada yang bilang, Pak, kalau kita percaya iman Yehudi, tapi jangan jadi orang Yehudi. Sing meh dadi orang Yehudi ku ya sapa, saudara? Kan yang namanya takdir itu tidak bisa berubah. Apakah dengan saya pakai talit itu saya jadi orang Yehudi? Ya tidak. Kenapa saya pakai talit? Karena kitab suci mengajarkan dan dunia alam roh mengakui. Coba saudara buka materi saya yang judulnya aura. Orang yang pakai talit dan tidak auranya beda, saudara. Anda tidak ngerti dunia alam roh sih. Jadi dengan pakaian begini saja sudah risih, saudara. Saya niup shofar, risih juga. Sekarang malah aneh lagi. Ada gereja-gereja yang atributnya Israel, yang disembah nama Arab Yunani. Wah lebih parah lagi itu, saudara. Atributnya Israel. Oh pakai talit, menorah, ya, kaki dian, tabut perjanjian, niup shofar, tapi yang disembah bukan nama Tuhan Israel. Lebih parah itu saudara. Ya. Parah. Kalau Adonai masih rodok mending, artinya gini. Adonai itu mau enggak mau kan arahnya ke nama Yahweh, cuman enggak berani aja, tetap salah sih. Cuman yang dipanggil tuh nama ya itu ya. Iya saudara. Itu kan parah banget ya. Atributnya Israel tapi yang disembah lain. Waduh. Ada orang yang memberitakan ke sana kemari tapi campur-campur. Bapak Yahweh iya, nama Arab Yunani ya iya. Lalu yang bener ki sapa? Dia bilang ini juga benar, ini juga benar. Kata siapa? Kitab suci tidak mengatakan begitu kok. Ya. Jadi kita jangan mau dibodohin, saudara. Sekarang yang terakhir. Kalau saudara ingin melakukan pembalasan, saya izinkan. Tapi pembalasan yang elegan. Ya. Pembalasan yang the best. Saya sudah pernah bikin materi kemarin tuh. Di kebun kopi, saudara ya. Ya. Saya katakan orang kalau mau melakukan pembalasan, boleh. Lakukan satu hal. Yang pertama adalah, balaslah orang yang pernah menolong saudara. Balas dengan apa? Kebaikan. Amin. Coba saudara merenung deh sekarang ini. Dulu aku pengangguran. Terus aku dicarikan kerjaan. Si A yang mencarikan kerjaan. Perlu enggak saudara berdoa
supaya saudara balas kebaikan si A tadi? Perlu. Itu balas yang benar, saudara. Bukan balas ke pola negatif. Balas yang benar. Saudara dulu hidupnya miskin, lalu dibantu keuangan. Bukan cuma dibantu, tetapi saudara mendapatkan pekerjaan. Satu kantor lagi, saudara. Pernah nggak saudara merenung, Bapak beri saya kemampuan untuk saya membalas kebaikan orang ini 10 kali lipat. Pernah nggak saudara punya pikiran begitu? Atau yang terjadi sebaliknya, saudara yang sudah mendapat kebaikan orang itu saudara jegal. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian, seseorang yang hidupnya terlunta-lunta, pada waktu diangkat dia bekerja dalam satu kantor, tapi ternyata dia banyak memberikan masukan buruk kepada bosnya. Fitnahan-fitnahan jahat disampaikan kepada bosnya, sehingga orang yang baik hati ini akhirnya berurusan dengan bosnya. Demi untuk mengangkat karier, ini manusia yang jahat, saudara. Harusnya kita punya pemikiran, Tuhan, aku dalam keadaan miskin, tapi orang ini tolongin saya sehingga saya punya modal, saya punya pekerjaan, saya akan balas 10 kali lipat kebaikan orang ini. Itu baru pembalasan yang elegan. Elegan apa elegan ya? Elegan. Pembalasan yang the best. Pembalasan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mungkin sedang sakit dan saudara dikunjungi oleh teman-teman saudara. Pernahkah saudara berpikir, Tuhan, dia sudah mengangkat semangat saya. Beri saya kemampuan itu bisa membalas orang itu. Jika saudara mungkin seorang pendeta, saudara menggembalakan jemaat dan saudara ditopang pelayanannya, pernahkah saudara berpikir, Tuhan beri aku kemampuan untuk aku membalas kebaikan jemaat itu 10 kali lipat. Ayo saudara berpikir seperti itu. Saya percaya selama pikiran kita baik menuju kepada Bapa Yahweh dan kebaikan bersama, Bapa merestui kita. Jika saudara adalah seorang pengusaha dan ditolong sehingga perusahaanmu bangkit kembali, ayo bertekad, berdoa, minta tolong supaya perusahaanmu naik puluhan kali lipat dan engkau membalas dengan kebaikan. Saya suka melihat di medsos itu video-video pendek, saudara. Ada seorang yang jualan sayuran kecil-kecilan. Sayurannya itu diinjak mobil, hancur berantakan, tapi ada orang yang memberikan pertolongan. Sehingga orang itu dikasih uang tapi tidak mau. Sehingga orang itu keluarkan kartu nama dan disobek kecil. Dia katakan, kalau sekali waktu kamu butuh, cari saya. Saya tahu ini kamu. Apa yang terjadi, saudara? 15 tahun kemudian, orang ini datang ke perusahaan orang yang memberi pertolongan. Lalu ditanya, saya pengen tanya, Bapak ini ada, perusahaan ini sudah pindah tangan. Karena dia ditipu oleh temannya. Tolong di mana tunjukkan alamatnya, dia tunjukkan. Lalu orang ini menemui dan berkata, Bapak masih ingat saya? Siapa ya kamu? Dulu Bapaklah yang tolong saya. Saat sayuran saya berantakan dilindas orang 15 tahun yang lalu. Ini kartu nama Bapak.
Saya tahu kondisi Bapak sedang berantakan sekarang. Saya ada kartu yang bisa Bapak cairkan. Di situ ada 10M. Silahkan Bapak pakai. Wow, luar biasa saudara. Saya melihat video-video pendek itu, saya mencucurkan air mata. Saya katakan, Tuhan beri saya kesempatan untuk tangan saya bisa berbuat seperti orang ini. Bisa membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya. Ayo, masing-masing ambil tekad seperti itu. Dan saya percaya akan tiba saatnya hidupmu jaya. Hidupmu diberkati dengan limpahnya. Dan engkau harus bertahan di dalam iman kepada Bapa Yahweh. Saudaraku yang terkasih, ini yang harus kita doakan. Orang yang pernah berbuat baik kepada kita, kita balas 10 kali lipat. Sekarang yang kedua, yang perlu kita balas yaitu orang yang pernah ngejahatin kita. Orang yang pernah mencelakakan kita. Saudara harus bertekad, aku akan bikin dia menjadi sadar dan menyesal. Bahkan malu bahwa dia telah memusuhi aku. Karena hatiku tak berubah. Aku tetap mengasihi orang ini. Aku akan bikin kamu terperangah dengan sikapku yang tidak pernah memusuhimu. Orang-orang yang seperti inilah yang akan mengubah hidup orang lain. Kita perlu katakan, Tuhan berilah aku kemampuan untuk aku bisa memiliki karakter seperti Yeshua. Orang yang baik hati, orang yang lemah lembut, orang yang dilukai tetapi tidak pernah melakukan pembalasan. Dan hari ini saya katakan, itu adalah giliran saudara yang akan hidup diberkati. Dan engkau memiliki kemampuan untuk membalas segala kebaikan maupun kejahatan orang lain. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya Engkau memberi kemampuan kepada anak-anak-Mu. Untuk mereka bisa membalas kebaikan orang lain. Dan mereka tidak membalas kejahatan orang dengan energi negatif. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang melihat kehidupan kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Tis'a B'Av pada hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 6 pagi dengan tema Bangun Bait Suci Tubuh Kita. Ibadah sore tetap ada. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati.
Yesa Yahweh panau eleka wa Yashem lecha shalom. Baruk ataba ufaruk ataba sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau fri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus HaMashiach, saya minta waktunya 5 menit. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat semuanya pada pagi hari ini. Tetapi sebelum saya menyampaikan itu, saya pastikan dulu pada minggu pagi ini live streamingnya sudah off. Sudah? Ya. Saya minta waktunya Bapak Ibu ya, pagi hari ini saya mewakili Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lain.
menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku. Cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.